Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Dasat Latif dengan tema Bersedekahlah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan manfaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Ustadz Dasat Latif sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang wasiat Rasulullah SAW ingin mencapai sukses dunia akhirat, yaitu wassadaqatu, bersedekah. Wasiat ini memberikan perintah kepada kita agar banyak bersedekah dan memiliki kepekaan sosial. Mereka yang rajin bersedekah, mereka yang memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi, mereka yang memiliki kepekaan sosial yang baik, insya Allah dijamin oleh Rasulullah Muhammad SAW memiliki kesuksesan bukan hanya di dunia, tapi insya Allah sampai di akhirat nanti. Untuk menggambarkan betapa banyaknya manfaat yang diperoleh bagi mereka yang rajin bersedekah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kisah. Dijelaskan bahwa di depan pintu surga kelak ada 4 jenis manusia yang bertengkar karena mereka ingin masing-masing nomor 1 masuk ke dalam surga. Keempat orang itu adalah haji yang mabrur, yang kedua orang kaya yang pemurah, dan yang ketiga orang yang mati syahid, dan yang keempat ulama. Keempat orang ini bertengkar di depan surga karena mereka ingin masing-masing yang pertama masuk surga. Allah pun mengirim malaikat Jibril dan berkata kepada Jibril, Jibril, kau turun periksa mereka, kenapa dia mau masuk nomor 1 ke dalam surga. Datanglah Jibril dan dipanggillah keempat orang ini. Dipanggil menghadap orang pertama, kamu kenapa mau masuk surga? Ya Jibril, saya mau masuk surga nomor 1 karena waktu saya hidup di dunia saya haji, dan haji saya haji mabrur. Katanya haji yang mabrur nomor 1 nanti masuk ke dalam surga. Siapa yang kasih tahu? Ustadz Jibril. Wah, kalau begitu kau tidak boleh mendahului ustadzmu, mundur. Mundurlah haji yang mabrur tadi. Dipanggil orang kedua, kau kenapa mau masuk nomor 1 ke dalam surga? Jibril, saya dulu waktu hidup di dunia kaya, dan kekayaan saya belanjakan di jalan agama Allah. Katanya orang kaya yang pemurah nomor 1 masuk ke dalam surga. Siapa kasih tahu? Ustadz. Oh, kalau begitu sama, mundur. Dipanggil lagi orang ketiga, kamu kenapa mau masuk nomor 1 ke dalam surga? Ya Jibril, saya waktu hidup di dunia mati syahid, mati membela kalimat Allah, mati mempertahankan agama Allah. Katanya orang yang mati syahid nomor 1 masuk ke dalam surga. Siapa yang beritahu? Ustadz. Wah, kalau begitu sama, mundur semua. Mundurlah ketiga orang ini. Dipersilahkanlah maju Ustadz. Pak Ustadz, silakan anda maju duluan, nomor 1 masuk ke dalam surga. Melangkahlah Pak Ustadz tadi, tinggal beberapa langkah masuk ke dalam surga. Tiba-tiba Ustadz berkata, Jibril, saya mohon maaf, saya memang yang memberitahukan mereka, tapi perlu diketahui, saya bisa jadi ustadz karena ada orang kaya yang memberikan saya duit pembeli buku. Saya jadi ustadz karena ada orang kaya yang membangun sekolah tempat saya menuntut ilmu. Saya bisa jadi ustadz ceramah kesana kemari karena ada orang kaya yang membangun masjid tempat saya berdakwah. Saya termasuk orang yang tidak tahu berbuat baik kepada orang yang membantu dan memberi jasa baik dalam hidup saya jika saya mendahului orang kaya yang pemurah. Sebagai penghargaan saya kepada orang kaya yang pemurah, saya persilahkan orang kaya dulu yang masuk surga. Akhirnya melangkahlah orang kaya nomor 1 masuk ke dalam surga. Apa hikmah dari kisah sederhana ini? Insya Allah orang kaya yang pemurah nomor 1 masuk ke dalam surga. Tapi orang kaya yang kikir, orang kaya yang bakil, orang kaya yang tidak mau bersedekah, nomor 1 juga dia masuk nanti, tapi bukan ke dalam surga, tapi nomor 1 masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Para pendengar yang saya muliakan, saya ingin ajak kepada kita semua, jangan memiliki sifat kikir di muka bumi ini. Karena sesungguhnya harta yang kita miliki itu, harta yang real milik kita, sebenarnya hanya 3 kata Nabi, yaitu yang habis kita makan, yang kedua yang hancur kita pakai, dan yang ketiga yang telah disedekahkan di jalan agama Allah. Lain dari itu belum tentu kita yang punya. Deposito kita yang ada di bank, rumah kita yang bagus, mobil kita yang mewah, belum tentu kita yang punya. Besok lusa kita meninggal,
dia kita akan tinggalkan. Rumusnya harta, kalau bukan dia yang tinggalkan kita, kita yang tinggalkan dia. Para pendengar yang saya muliakan, bagaimana kita punya semangat untuk bersedekah sementara dalam hati kita ada penyakit yang namanya bakil, kikir. Orang Bugis katakan kikir gala paku jambatan. Mau lihat pelitnya kita? Coba ibu-ibu kalau pagi-pagi ya tawar itu sayur, berapa harganya sayurmu Daeng? 500 ibu. Wah mahal sekali, 4,5 mau. Beda 50 masih ditawar. Coba bayangkan. Atau dia bayar 500, tapi dia bilang kasih kak jerukmu 2 ya. Dia bayar 500, diambil jeruknya orang gratis. Atau dia bayar berapa ini Daeng? 500, 1.003 ya. Itu berarti dia gratis 1. Coba bayangkan. Beginilah pelitnya kita. Ibu-ibu, para pendengar yang saya hormati, saya kasih tip. Kalau ibu panggil langganannya, Daeng berapa sayurmu? 500, 400 mau? 500 ibu. Oke, bayar 500. Dalam hati kita sebenarnya 400 jika belikan, 100-nya saya sedekahkan untuk kamu. 100 rupiah dinilai Allah sebagai sedekah kita kepada tukang sayur. Mau lagi lihat pelitnya kita? Coba edarkan celengan itu biasa di masjid. Itu celengan kalau beredar di masjid hampir tidak pernah singgah. Lancar sekali. Tak 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 tak. Pas singgah, dung. Limbi 500 rupiah. Mau masuk surga 500 rupiah. Memang nenek kita yang punya surga kencing saja di terminal 1.000 pak, apalagi mau masuk surga 100 rupiah. Na'udzubillah min zalim. Para pendengar yang saya muliakan, ada anekdot. Ada orang selesai bersedekah malah istighfar, bertaubat kepada Allah. Kok bisa? Dia tanpa sadar waktu dia di masjid hari Jumat lewat celengan, dia tarik uangnya, tidak sadar uang 100.000 yang masuk. Tak. Sampai di rumah dia panggil anaknya, nak kau pergi isi bensin itu mobil. Mana uang pak? Ada dalam saku celana saya. Kau ambil 100.000 di situ. Diperiksa kantong sama anaknya. Tidak ada pak. Ada. Coba kau cari baik-baik. Ada itu 100.000 di situ. Tidak ada. Pas bapaknya pergi geledah kantongnya. Wah astagfirullah. Masuk mi celengan. Masuk. Dia baru sadar ternyata uang yang dia masukkan ke dalam celengan tadi uang 100.000. Bukannya dia bersyukur, tapi malah bertobat kepada Allah karena telah melakukan sedekah di jalan agama Allah. Para pendengar yang saya muliakan, sekarang kita bertanya, bagaimana cara meningkatkan semangat bersedekah? Salah satu caranya, selalulah sempatkan diri kita bersedekah. Selalu sempatkan dan tanya dalam diri kita, hari ini sudah berapa rupiah yang saya sedekahkan di jalan agama Allah. Kalau sempat, setiap kita keluar rumah, bawa uang-uang kecil atau uang-uang yang kita niatkan untuk bersedekah di jalan agama Allah. Para pendengar yang saya muliakan, mengakhiri uraian ini, Ustadz ingin kembali mengingatkan firman Allah yang mengecam mereka yang enggan dan tidak mau bersedekah di jalan agama Allah, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu tidak kamu pendusta agama? Apa yang dinamakan pendusta agama? Salatnya dusta, puasanya dusta, bahkan hajinya pun bisa dusta. Siapa mereka? Yaitu mereka yang menghardik anak yatim piatu dan membiarkan fakir miskin terlantar. Ini berarti bagi mereka yang beragama dengan baik, salatnya khusyuk, puasanya lancar, tapi ada tetangganya fakir miskin, tidak diberi sedekah, termasuklah kita golongan pendusta agama. Semoga ada manfaatnya.